tanpa kasih cinta. Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana pandangan gereja terhadap penyakit HIV/AIDS. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana latar belakang, lalu pengertian, proses menular, gejala-gejalanya, lalu upaya mengatasi penyakit tersebut, lalu bagaimana biblis dan tanggapan gereja. Masuk pada bagian yang pertama, yaitu latar belakang. HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Banyak sekali orang yang terkena penyakit ini, terutama mereka yang melakukan pergaulan bebas dan orang yang memakai jarum suntik yang secara bersamaan. Tahap awal dari infeksi virus ini biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda atau gejala apapun. Gejala baru akan muncul ketika 2 minggu sampai 4 minggu terinfeksi. Gereja memandang orang yang terkena penyakit ini, gereja tidak meninggalkannya, tetapi gereja merangkulnya sebagai saudara. Alasan saya mengangkat tema ini untuk mengajak teman-teman semua agar kita mengetahui penyebab, bahaya, cara mengatasi penyakit tersebut, agar kita tidak terlibat atau tertular penyakit HIV. Penyakit ini akan mengancam kehidupan kita atau mengancam generasi selanjutnya, karena jika seorang lahir dari generasi yang terkena penyakit HIV, otomatis ia juga terkena penyakit HIV atau melahirkan generasi yang rusak. Kita masuk pada bagian pengertiannya. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. HIV merupakan retinovirus atau virus yang menggunakan sel tubuhnya sendiri untuk memproduksi kembali dirinya yang menjangkit sel-sel kekebalan tubuh manusia serta menghancurkan atau mengganggu sistem atau fungsi yang lainnya. Virus ini sangat mematikan, akan menyerang sistem kekebalan dan membuat tubuh kehilangan kemampuan untuk melawan penyakit, sehingga tubuh lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Jika gejala ini tidak segera diobati, maka bisa menyebabkan AIDS, yang merupakan penyakit yang sangat-sangat mematikan. AIDS timbul sebagai dampak perkembangbiaknya virus HIV di dalam tubuh manusia. Baik, ada pertanyaan, Kak, HIV itu menular melalui apa saja? Oke, HIV ini menular melalui yang pertama hubungan seksual, yang kedua transfusi darah. Transfusi darah, kalau misalkan orang yang sudah terkena penyakit HIV, ada baiknya tidak mendonorkan darahnya kepada orang lain karena akan menyebab tertularnya penyakit tersebut kepada orang lain. Lalu yang ketiga, penggunaan jarum suntik yang bersamaan. Yang keempat, antara ibu dan bayi selama hamil atau selama masa menyusui. Kalau misalkan seorang ibu yang sudah terkena penyakit HIV, ada baiknya tidak melahirkan saja, karena akan menyebabkan akan melahirkan generasi yang rusak atau generasi yang terkena penyakit HIV. Bagaimana gejala-gejala ketika seorang tertular penyakit HIV/AIDS? Yang pertama, kehilangan berat badan dengan cepat tanpa adanya alasan. Yang kedua, batuk kering. Ketiga, demam berulang atau berkeringat saat malam hari. Yang keempat, kelelahan. Yang kelima, diare yang lebih dari seminggu. Yang keenam, kehilangan memori. Yang ketujuh, depresi dan gangguan saraf lainnya. Apabila teman-teman mengalami hal seperti ini, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Bagaimana upaya mengatasi penularan penyakit HIV/AIDS? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penularan HIV dapat dicegah melalui yang pertama, hindari penggunaan narkoba apalagi berbagi jarum suntik dengan orang lain. Yang kedua, jangan menjadi donor bila positif.
Misalkan kalau orang sudah terkena penyakit HIV, sebaiknya jangan mendonorkan darahnya kepada orang lain. Yang ketiga, praktek seks yang aman, misalnya menggunakan kondom latex untuk mencegah penularan HIV dan hindari bergonta-ganti pasangan. Yang keempat, sunat pada pria. Terdapat studi dan bukti yang mengatakan bahwa sunat pada pria akan membantu mengurangi tertular penyakit HIV. Lalu yang kelima, hindari kontak dengan darah. Misalkan kalau kita melihat darah atau membersihkan darahnya orang, sebaiknya kita menggunakan pakaian pelindung, masker, kacamata saat merawat orang tersebut. Lalu ibu hamil didiskusikan dengan dokter. Ibu hamil yang mengidap penyakit HIV harus berkonsultasi dengan dokter mengenai resiko terhadap janinnya. Mendiskusikan metode untuk mencegah bayi terinfeksi seperti minum obat antiretroviral selama kehamilan. Lalu yang terakhir, jujur pada pasangan. Kalau misalkan sebelum melakukan hubungan seksual, ada baiknya pasangan kita dicek terlebih dahulu. Atau yang lebih utama, kita harus jujur terhadap pasangan kita. Lalu, apa yang menjadi dasar biblis? Dasar biblisnya, yang pertama, apa yang ditabur itulah yang dituai. Teman-teman bisa lihat Galatia bab 6 ayat 7-8. Yang kedua, kebenaran membawa berkat. Berpeganglah kepada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Teman-teman bisa buka Amos bab 7 ayat 2. Yang terakhir, dosa membawa penghakiman. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Teman-teman bisa lihat Amos bab 22 ayat 8. Lalu, bagaimana tanggapan gereja terhadap penyakit HIV ini? Yang pertama, terhadap mereka yang terkena penyakit ini, gereja tidak meninggalkan mereka, tetapi tetap merangkulnya sebagai saudara. Yang kedua, gereja mendampingi dan menuntun mereka agar mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Yang terakhir, berkaitan dengan penyebaran HIV/AIDS melalui hubungan seksual, baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat gencar melakukan kampanye pemakaian kondom untuk pencegahan. Di tengah maraknya kampanye tersebut, gereja mengingatkan dua cara pencegahan yang tidak bertentangan dengan moral dan martabat manusia, yaitu yang pertama, kesetiaan dalam penghayatan hidup perkawinan. Yang kedua, pantang. Dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman.